Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah atas kesediaan meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kita ini, dalam komunitas praktisi kita ini, komunitas praktisi Masih Die dalam rangka peningkatan kompetensi diri dalam rangka untuk mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Jadi saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Adapun agenda kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai budaya positif. Oke, jadi budaya positif. Jadi konsep utama dalam modul yang pernah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak adalah budaya positif. Sebenarnya ini adalah kegiatan pengimbasan dalam implementasi pendidikan guru penggerak dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah. Dalam program pendidikan guru penggerak kita diharapkan untuk bisa menerapkan dan mengimbaskan kepada teman-teman rekan-rekan guru di sekolah dalam rangka budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Dan adapun materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang kedua teori motivasi. Yang hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi kesemua konsep modul ini adalah harapan kita nantinya dalam penerapan sistem budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin masih asing bagi telinga Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kita lanjut akan membahas mengenai semua keenam materi pada hari ini. Ini pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang saya tampilkan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan yang saya tampilkan? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, sebenarnya dalam ketiga hal ini ada beberapa miskonsepsi atau perbedaan pandangan tentang itu, tentang kita semua, bahwa sebenarnya yang kita yakini itu benar, bahwa sebenarnya tidak benar. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama untuk membahas lebih lanjut mengenai materi ini. Oke. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, aturan, dan kepatuhan terhadap aturan, iya kan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya sangat berbeda. Jadi hukuman, disiplin itu sebenarnya dalam benak kita itu berhubungan langsung, padahal sebenarnya itu sangat berbeda. Sebenarnya hukuman itu adalah alternatif terakhir atau justru tidak perlu digunakan sama sekali
pelaksanaan penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, sebenarnya disiplin itu, kata disiplin itu sendiri adalah belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi disiplin sebenarnya itu adalah belajar. Bagaimana kita memberikan memberikan perlakuan kepada seseorang untuk mendapatkan perlakuan itu supaya anak-anak itu patuh terhadap aturan tanpa disuruh. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, yang implementasi kurikulum merdeka pada saat ini yang diterapkan bertahap, sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Artinya apa? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang pertama itu kenapa kita bahas ini? Karena dasarnya adalah harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri siswa. Maksudnya itu disiplin diri yang dimiliki siswa secara, artinya dia memiliki motivasi secara internal, artinya intrinsik, motivasi dari dalam siswa tanpa disuruh, kesadaran sendiri tanpa adanya ketakutan atas aturan dan hukuman, seperti itu. Nah, dalam hal ini pendekatan yang ingin dicapai adalah nilai-nilai yang ingin kita capai adalah nilai-nilai yang tidak dalam penerapan disiplin ini. Pendekatan yang dipakai adalah profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersikap positif pada manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Jadi adapun nilai-nilai yang ingin dicapai itu adalah nilai-nilai yang diyakini menurut Ki Hajar Dewantara dalam penerapan pendisiplinan itu adalah pendekatan profil pelajar Pancasila. Pendekatan profil pelajar Pancasila, itulah kenapa IKN dekat sekali dengan profil pelajar Pancasila, karena dasarnya itu adalah bagaimana cara mendekatkan mendisiplinkan anak dari dalam diri dengan pendekatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ini menarik Bapak Ibu, pada saat pendidikan pelatihan kemarin, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi itu adalah sesuatu yang menurut saya sendiri adalah, saya penerimaannya miskonsepsi, artinya salah paham. Tapi setelah mengetahui membaca modul ini, akhirnya saya tercerahkan. Jadi pada melalui kesempatan ini saya mengharapkan Bapak Ibu semua juga dari kesalahpahaman itu menjadi terarah nantinya, insya Allah, amin. Jadi, nah, motivasi yang berada dalam diri siswa itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, baik. Jadi kita bahas dulu. Anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu mereka berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pada saat melakukan sesuatu pasti ada implikasinya, ada mati kejadian yang kode pigo ya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian selain motivasi eksternal itu ada juga bahwa untuk mendapatkan imbalan, iming-iming. Biasa kan kita mengiming-imingi siswa dengan memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi, bagi siswa yang berani tampil
sebenarnya bisa dilakukan, hanya itu akan mendapatkan dampak yang di luar dari dugaan kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian, nah kalau mendapatkan imbalan dari orang lain, nanti dia akan berkata bahwa apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya selalu ada ini agama tuh ya kak ini aku berbuat baik kak. Jadi itu mereka melakukan termotivasi di luar dari kemauan diri sendiri. Artinya dia kemauannya dari luar. Selalu ada imbalan apa nanti dampaknya kalau saya melakukan ini, bukan dari dalam diri siswa. Kemudian ada pun motivasi yang ketiga, yaitu untuk mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Mendapatkan penghargaan dari sendiri atau untuk mendapatkan atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu semua. Bagaimana kita mewujudkan untuk anak itu supaya bisa menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukan seperti ini? Tidak usah saya akan mendapatkan apa jika saya melakukan ini. Dampaknya seperti apa? Apakah saya akan dimarahi jika saya tidak melakukan ini? Nah, yang diharapkan sebenarnya itu yang dalam budaya positif dan disiplin positif ini adalah bagaimana anak-anak meyakini dirinya untuk bisa bahwa saya menghargai diri sendiri, saya melakukan ini adalah untuk diri saya sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika melakukannya. Nah, inilah pembudidayaan disiplin positif yang diharapkan pada penerapan budaya positif kita ini. Jadi kita lanjut. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu tadi sudah. Kemudian lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya dia tidak mau mendengar tidak hanya melakukan perbuatan karena diperintah, tetapi karena kesadaran diri sendiri dan dia memerintah dirinya sendiri. Itu harapan kita Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita lanjut ke hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Sementara pihak guru memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin adalah bentuk dari kata konsekuensi. Jadi perbedaannya ini hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tarik benang lurusnya bahwa disiplin itu jika tidak dilaksanakan adalah ada konsekuensi, bukan berupa hukuman. Jadi kadang orang hukum Kak Irul, padahal sebenarnya itu adalah konsekuensi karena tidak menaati disiplin positif yang kita sudah sepakati. Disiplin yang kita sepakati baik itu disiplin kelas maupun disiplin sekolah. Jadi kata konsekuensi lebih kepada kata konsekuensi, bukan berupa kata hukuman. Baik, kita akan lebih lanjut membahas mengenai apa itu hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan singgung lebih awal bahwa dihukum oleh penghargaan. Ada kata dihukum oleh penghargaan. Ini menarik pada saat saya penerimaan materi, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Nah, jadi dihukum oleh penghargaan itu ada beberapa, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu sebenarnya adalah hal yang menghukum secara tidak langsung. Penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan.
penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu sebenarnya bisa merusak hubungan. Baik, kita akan lebih lanjut bahas mengenai apa sih itu penghargaan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi maksudnya dihukum oleh penghargaan dalam pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ini, misalnya seperti ini. Misalnya penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan yang kita inginkan. Waktunya itu jangka waktunya itu jangka pendek. Nah, jika kita ingin menggunakan penghargai lagi, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta dia akan kehilangan motivasi dari dalam. Jadi yang terbentuk itu adalah motivasi dari luar. Itulah sebabnya mengapa penghargaan itu dikatakan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jika ingin mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap pada penghargaan tersebut, kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, hanya berfokus pada penghargaan itu. Nah, kemudian penghargaan menghukum. Apa sih maksud dari penghargaan menghukum? Contoh yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, terutama saya biasa, adalah memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem perankingan, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Kita garis bawahi, mendapat ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa dikalah oleh temannya yang mendapatkan peringkat pertama. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, sebenarnya orang itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat dihukum. Karena dia akan selalu menghargai, diulangi lagi, dihargai terus, dia akan ketergantungan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga secara tidak langsung dia akan sadari bahwa dia sebenarnya dihukum. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan tidak mendapatkan, kemudian seumpama anak melakukan sesuatu yang baik karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan, ingin dipuji, tetapi anak itu tidak mendapatkan dari bapak ibu guru semua, maka dia akan kecewa, merasa dihukum bahwa saya sudah melakukan sesuatu tapi saya tidak dihargai. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membedakan mengenai hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, contoh tindakan gurunya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat dalam buku, ini pernah saya lakukan, ternyata ini adalah bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah sebuah bentuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu adalah bentuk hukuman. Yang seperti apa sih yang diharapkan adalah konsekuensi. Contoh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi, bentuk penerapan disiplin positif. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman.
murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Jadi itu adalah suatu bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau anak terlambat misalnya disuruh keliling, itu adalah hukuman. Tapi kalau ada tindakan atau kesepakatannya yang sudah dia tidak lakukan atau sudah dia langgar, maka yang diberikan adalah bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Itu tadi adalah contoh dari konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah kata mungkin yang baru Bapak Ibu dengar. Begitupun dengan saya awalnya, setelah mengikuti modul ini, baru saya mengetahui apa itu restitusi. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat bahwa restitusi adalah bagaimana cara Bapak Ibu guru kita semua menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi, yang lebih kuat, dan juga bisa bagaimana mereka bisa berkolaborasi, mengajarkan berkolaborasi dengan teman-temannya, dan kita sebagai guru, bagaimana kita bisa berkolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah sebenarnya kerucut yang kita akan lebih pahami tentang pilihan alternatif yang terbaik untuk penerapan disiplin positif. Jadi kita lanjut ciri-ciri restitusi. Nah, awalnya sebenarnya ini Bapak Ibu, saya merasa tertawa geli karena pada umumnya yang saya lakukan, terutama saya, bahwa yang saya lakukan sebenarnya ini jauh dari restitusi awalnya. Tapi setelah dalam kegiatan guru penggerak ini, saya berusaha untuk bagaimana caranya saya untuk bisa berubah sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Setidaknya saya harus melakukan hal sekecil mungkin yang dimulai dari diri yang akan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita nanti, dan saya harapkan Bapak Ibu guru juga semua bisa terimbas dalam hal itu. Harapannya seperti itu, insya Allah. Nah, bukan untuk kita kembali ke 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak memberikan anak-anak itu dia menebus kesalahannya, tapi dia bagaimana dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan, dan bagaimana dia memperbaiki hubungan, tawaran ditawari bukan dipaksa, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik adalah restitusi. Karakter bukan tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, tidak berfokus pada masalah, tapi bagaimana kita memberikan solusi terhadap masalah. Jangan mengungkit-ungkit masalahnya, tetapi bagaimana kita mencari solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini konsekuensi dari hukuman identitasnya, disiplinnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Restitusinya itu adalah sebuah pilihan yang harus kita lakukan. Jadi lebih kepada pengucapan yang lebih sopan dan lebih kepada pengarahan yang tidak memaksa. Kemudian selanjutnya tidak nyaman untuk murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya
korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Murid, anak atau anak akan tersakiti. Murid tidak dibuat nyaman, konsekuensinya murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, masalah terpecahkan. Tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan sebagainya. Nah, dalam perwujudan ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya dalam hukuman dan disiplin sebenarnya itu apa sih yang ingin diwujudkan? Pastinya ada keyakinan kelas atau keyakinan yang dibuat dalam suatu sekolah. Kalau dalam sekolah itu peraturan, tapi di sini kita lebih mengerucut lagi kepada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di situ ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk kesepakatan kelas 5 yang sudah kita bentuk bersama. Bisa mungkin dilihat dalam kelas kita sudah terpasang dan tidak ada salahnya, dan untuk kita semua bisa mencontoh hal-hal yang baik dalam modul diseminasi modul budaya positif ini. Dari kesepakatan kelas kita bahwa atau keyakinan kelas kita bersama-sama dengan siswa untuk merumuskan apa-apa yang perlu kita yakini supaya bisa menerapkan budaya positif, pendisiplinan di dalam kelas kita dari hal-hal yang sederhana saja. Nah, lanjut ke materi keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu bahas kebutuhan dasar manusia? Karena ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak. Berarti kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka supaya kita dapat melakukan pendekatan untuk mempengaruhi mereka ke dalam budaya positif. Jadi kita tidak luput dari beberapa hal bahwa manusia itu ingin bertahan hidup, manusia itu memiliki rasa kasih sayang dan ingin diterima, manusia itu ingin bebas, manusia itu memiliki kesenangan, dan manusia itu penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini adalah akan dijadikan pendekatan untuk mendekati siswa dalam penerapan budaya positif. Nah, seperti contoh, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi ini kira-kira pemenuhan kebutuhannya itu tentang apa? Tentang cinta atau kasih sayang, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi ini anak-anak mau apa? Dia ingin bebas atau senang? Dia ingin senang, ya kan? Jadi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan anak-anak ini adalah pemenuhan kesenangan mereka. Jadi itu tidak dipungkiri. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ini menarik ya. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5. Ada posisi kontrol restitusi penghukum, ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, ada posisi kontrol sebagai manajer. Dan harapan kita dalam posisi kontrol ini adalah kita bertindak sebagai manajer.
Nah, ini sudah diklasifikasikan mengenai perbuatan apa yang dilakukan guru. Jika dia menghukum, seperti apa kata-katanya, membuat merasa bersalah atau teman pemantau. Nah, untuk lebih jelasnya dalam daftar ini, saya sudah sajikan video 5 posisi kontrol. Kita lihat bersama videonya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Habis, ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal koas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itulah tadi gambaran mengenai 5 posisi kontrol. Tampilan atau gambaran dalam bentuk video tentang penerapan posisi kontrol. Yang ideal yang kita sudah sepakati adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini posisi kontrol manajer kaitannya dengan segitiga penerapan segitiga restitusi. Ada hubungan yang sangat erat, di mana posisi manajer itu sendiri adalah penerapan segitiga restitusi yang dalam penerapan budaya positif ini diharapkan untuk kita semua, Bapak guru hebat, untuk penerapannya di sekolah. Pengharapannya seperti itu, idealnya seperti itu harapannya, untuk mewujudkan anak-anak yang merdeka, anak-anak yang memiliki karakter yang baik, berprofil pelajar Pancasila. Nah, adapun segitiga restitusi ini ada tiga langkah-langkahnya. Yang pertama adalah validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi tadi dalam kegiatan posisi kontrol manajer semuanya ini sudah dilakukan. Contohnya itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya kita meminta alasan kepada murid tanpa harus
langsung menyalahkannya. Kita mendengarkan dulu alasannya. Jadi kita validasi kebutuhannya, kenapa dia bisa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita arahkan murid, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya apa yang kamu butuhkan untuk hal itu? Anak-anak akan berpikir pilihannya tanpa kita suruh, tanpa kita arahkan akan seperti apa pilihan mereka, tetapi motivasinya dia berpikir dari dalam diri sendiri bahwa pilihannya kalau saya berbuat seperti ini, sebenarnya ini yang saya butuhkan. Tadi sudah diberikan contoh dalam posisi cultural manager. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati. Jadi sebenarnya dalam hal ini adalah yang kita harus bentuk adalah kesepakatan sebenarnya dulu, kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan atau melanggar aturan disiplin, berarti secara tidak langsung dia telah menyalahi aturan kesepakatan yang mereka telah buat sendiri. Nanti dia akan merasa bahwa saya sudah melakukan sebuah kekeliruan karena ini adalah kesepakatan saya bersama dengan guru di dalam kelas, tetapi saya melakukan kesalahan. Jadi dia ada motivasi dari dalam diri karena itu sudah disepakati memang dari awal bahwa kalau terlambat seperti apa jadinya. Kemudian kita akan jadi seperti apa dia nantinya kalau selalu berubah seperti itu. Apakah ini selalu seperti itu atau ingin berubah? Artinya kita memberikan tawaran atau pilihan, bukan langsung memberikan bahwa kamu akan seperti ini nantinya jika terlambat terus. Artinya dia yang akan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan kita secara tidak langsung. Anak-anak itu akan berubah, akan menyadari bahwa saya salah. Jadi besoknya lagi kalau dia melakukan hal yang sama, dia akan merasa malu pada diri sendiri. Dan jika itu selalu berulang dilakukan sedikit restitusi, maka insya Allah harapannya ke depan akan mengurangi kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh anak-anak, tindakan-tindakan yang negatif yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti merasakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah posisi manajer ini sebenarnya anak-anak diarahkan bahwa bahasa Udina ipatongan nih. Maka dari yang saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Kalau semua terlambat, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan terlambat. Jadi patongiro napigo anak. Kita membenarkan bahwa sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kita luruskan kembali bahwa kesalahan itu kita minimalisir untuk tidak terulang lagi. Jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak-anak merasa besar hatinya sedikit, setelah itu kita arahkan dengan melakukan pilihan-pilihannya sendiri, pilihan kebajikannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian lanjut menstabilkan identitas. Nah ini tadi, berbuat salah itu hal yang wajar, yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa? Nah ini, mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak menitik beratkan mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita arahkan anak-anak dalam kita mencari solusi dari sebuah permasalahan, menyelesaikan masalah, lebih kepada penyelesaian masalah, pencarian solusi, bukan siapa yang benar dan bukan siapa yang salah. Kamu telah menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, hal yang menarik menurut saya ini adalah kata-kata yang paling di bawah ini. Kamu
menyalahkan dirimu sendiri terus secara terus-menerus? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jika anak melakukan kesalahan dan dia mengembalikan kepada diri sendiri, kita tanyakan hal yang seperti itu. Apakah kamu sudah baik kepada dirimu sendiri? Coba renungkan. Apakah itu sudah baik? Apakah itu sudah benar menurutmu? Maka anak-anak itu akan merenungkan dan saya yakin percaya akan tergelitik sendiri bahwa tercambuk sendiri dalam dirinya bahwa oh, ini perlakuan saya adalah salah untuk diri saya sendiri. Harapannya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Artinya ipatoi namanya, maka kamu bisa melakukan, sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi terima kasih karena kamu hanya melakukan hal yang seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setiap anak melakukan pemberontakan atau kesalahan pasti karena ada alasannya. Tidak ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau masalah itu karena tidak ada alasannya. Pasti semua alasannya. Maka dalam posisi itu kita mendengarkan alasan anak-anak untuk mengutarakan kenapa dia bisa bertindak kesalahan. Kemudian kita berikan pandangan kepada anak-anak, sebenarnya apa yang penting menurut kamu dalam masalah ini? Apakah itu benar atau salah? Nah, kamu boleh tetap menjaga sikap itu atau tidak. Jadi ketika merasa dia benar atau diarahkan anak-anak untuk dia merasa bahwa kalau memang dia merasa keliru atau berbuat hal negatif, dia akan menyadarinya sendiri. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ada cara lain. Maukah anak-anak ditawari? Maukah kamu sehingga ada motivasi dari dalam. Jadi dia mengingat, oh saya kemarin sudah melakukan hal ini dan saya mengatakan saya mau melakukan. Jadi ada kemauan dari dalam. Jadi kalau dia memilih untuk mau melakukan hal yang baik, secara tidak langsung dari dalam tubuhnya, dari dalam dirinya itu akan terekam, mengingat dalam pikirannya, akan mengingat hal-hal yang baik yang perlu dilakukan. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok pagi? Jadi kita tunggu perjanjian kesepakatan kita dengan dia. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari sekarang? Kalau dia mengatakan bersedia Bu, jadi kita pantau untuk kegiatan dia atau tindakan dia besok-besoknya, apakah masih mengulangi lagi atau tidak. Kalaupun masih mengulangi lagi, lebih lagi ditingkatkan restitusi kita kepada anak-anak didik kita. Ya, terima kasih. Modul kita sudah selesai, penembasan materi sudah selesai. Jadi itulah tadi materi dari budaya positif. Dan tentunya dalam budaya positif ini sebenarnya hal yang ingin pada disampaikan adalah bagaimana mendisiplinkan murid secara positif tanpa harus menghukum, menghardik, dan lebih kepada pilihan restitusi kepada siswa. Pilihannya segitiga restitusi atau kita bertindak sebagai tadi kesepakatannya adalah posisi kontrol manajer. Harapannya seperti itu. Jadi tujuan saya memberikan modul ini adalah selain sebagai tugas dalam guru penggerak pengembasan materi, ini adalah salah satu cara penanaman budaya positif di sekolah kita yang sebenarnya notabene adalah saya harusnya lebih mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lebih banyak, tetapi saya berpikir bahwa untuk apa saya mengimbaskannya ke halayak banyak, tapi dalam lingkungan sekolah saya, teman-teman saya masih belum mengetahui tentang hal itu. Jadi saya berinisiatif merangkul Bapak Ibu guru semua untuk setidaknya banyak atau sedikit ilmu yang kita peroleh pada hari ini, setidaknya memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa apa yang selama kita lakukan ini apakah sudah benar atau salah. Karena sebenarnya saya pribadi setelah mendapatkan ini, saya banyak mengevaluasi diri saya. Bagaimana cara saya merasa malu
pada diri saya karena yang saya lakukan sementara dulu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, tetapi dalam program guru penggerak ini kita dipacu untuk bagaimana bisa berubah, menggerakkan orang lain, terutama menggerakkan diri sendiri terlebih dahulu supaya menjadi sebagai contoh atau acuan untuk rekan-rekan guru yang lain untuk mencontoh atau mengadopsi hal-hal baik yang sudah diterapkan di sekolah. Karena menurut saya pribadi baru sangat sedikit hal yang sudah saya terapkan dalam sekolah kita ini yang sangat kita cintai ini baru sangat sedikit. Saya sadari itu. Maka melalui kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan guru, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif pada sekolah kita, untuk menciptakan anak didik yang merdeka yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara yang berlandaskan pada profil Pancasila, yang ada beberapa itu profil pelajaran Pancasila. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga hal positif yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya dan segala kesalahannya itu berasal dari saya. Jadi saya mohon untuk dimaafkan segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.